Halo semuanya, selamat datang di pembahasan tryout nasional untuk mata pelajaran TPS kuantitatif. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 15 soal yang kita ujikan pada tryout nasional kemarin. Nah, kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. Kita sudah siap? Oke. Oke. Ini adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 ini membahas mengenai nih, tentang aljabar ya. Jika 1/akar X ditambah 1/akar Y itu 18, kemudian ada X kurang Y itu 90XY, maka akar X kurang akar Y berapa? Nah, kita harus mindsetnya gini. Kalau kamu mempunyai pecahan, 1/akar X ditambah 1/akar Y itu kan 18 ya. Nah, kamu lihat. Kalau namanya pecahan, kita bisa samakan penyebutnya menjadi akar Y ditambah akar X per akar X kali akar Y. Nah, kita akan rapikan dulu. Ini kita tulisnya X dulu aja, kita tukar posisinya. Terus yang di bagian bawah akar X dikali akar Y, tulis sebagai akar XY. Nah, berikutnya, akar X tambah akar Y per akar X ini, akar X ini kita kalikan ke atas, jadi kita punya ini. Nah, begini. Di sisi lain kita mempunyai fakta bahwa X kurang Y itu kan kalau kita uraikan ya. Ini saya tulis ulang. Kita erase dulu, nggak usah pakai kurung. Nah, jadi kalau X kurang Y kita uraikan faktorisasi menjadi akar X kurang akar Y dikali akar X tambah akar Y. Nah, tetapi X kurangnya udah ada di soal. Nilainya adalah 90 XY. Ya kan? Jadi kita substitusi ya. Jadi dimasukin ke yang kita dapatkan di sini. Jadi 90 XY itu adalah akar X kurang akar Y dikalikan. Nah, di sisi lain kita barusan mendapatkan 18 akar XY itu adalah akar X sama akar Y. Ini ganti. Nah, begitu. Dengan demikian akar X kurang akar Y akan sama nilainya dengan 90 XY dibagi 18 akar XY. Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan. Ini menjadi 5, ini menjadi akar XY. Ya kan? Karena kan akar XY dikalikan akar XY itu adalah XY. Begitu ya. Nah, jadi dengan demikian hasil akhirnya adalah akar X kurang akar Y sama dengan 5 akar XY. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Diberikan sebuah kubus dengan panjang rusuknya 1 cm. Seekor semut, ini ada semut di sini ya, berada di titik A, ingin menuju ke titik B dengan cara merayap di permukaan kubus. Jarak tempuh terpendek yang mungkin seperti apa? Nah, kalau kita berpikir sekilas, mungkin akan seperti ini nih. Begini, 1, 2, 3, begitu kan? Atau lewat bawah 1, 2, 3. Tapi hati-hati. Tidak ada yang bilang bahwa semut itu harus melalui rusuknya. Dia hanya bilang semut ini merayap di permukaan kubus. Jadi dia bisa melewati sisi-sisinya. Sisi kubus begitu. Jadi satu contoh yang mungkin tuh seperti ini. Bisa gini. Nah, itu berapa tuh? 1 sama kalau ini 1, 1, ini berarti kan akar 2. 1 tambah akar 2. Tapi apakah ini sudah yang paling pendek? Begitu. Nah, sekarang kita akan lihat caranya. Untuk mencari yang terpendek, ini saya hapus dulu. Sekarang perhatikan yang ini ya, saya arsir ya. Pakai warna biru. Ini sisi yang di depan dan sisi yang di samping. Oke, dua buah sisi ini kita akan keluarkan dan kita akan melihatnya seperti ini. Bentar, saya gambar dulu. Nah, kayak gini. Ini manual ya, jadi agak kurang lurus, tapi nggak masalah. Nah, kalau saya keluarkan sisinya, maka akan titik A-nya akan menjadi di sini.
Dan titik B-nya akan di sini kan. Betul? Nah, di sisi lain, kita ingin jarak terpendek, berarti kita harus mencari jarak dari A ke B. Ya, terpendeknya pasti ditarik garis lurus, berarti. Begitu. Sementara ini persegi panjang, yang panjang di sisi ininya adalah satu satuan. Sementara ini satu berarti kan di sininya adalah 2 cm. Begitu kan ya? Berarti kalau pakai Pitagoras kita dapat berapa? Maka AB kuadrat adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 1 tambah 4, yaitu 5. Jadi AB-nya adalah akar 5, dan itu yang paling pendek. Begitu. Oke, akar 5 itu adalah sisi terpendek, karena kalau kita estimasi saja, 3, ini 1 tambah akar 3 itu kira-kira 1 ditambahin 1,7. Berarti kira-kira 2,7. Ini 1 ditambah 1,4. Nah, sementara akar 5 itu 2, 2, berapa? Dan yang pasti nilainya lebih pendek dari 1 tambah akar 2. Buktinya seperti apa? Coba kita hitung. 1 tambah akar 2, sekarang saya akan ajarkan cara menghitung yang lebih pendek siapa. Kalau akar 5 sama akar 3 udah jelas ya, akar 3 lebih pendek. Tapi akar 5 sama 1 tambah akar 2 gimana caranya? Nah, perhatikan 1 tambah akar 2 sama akar 5. Nah, sekarang kita coba kuadratkan. 1 ditambah 2 tambah 2 akar 2, di sini adalah 5. Nah, tandanya. Ini adalah 3, ini adalah 5, maka kalau saya kurangkan 2 akar 2, di sini tinggal 5 dikurang 3, 2. Dan kita coret 2-nya, dapat akar 2 sama 1. Sudah jelas, akar 2 itu kan lebih dari 1, maka tanda yang di bawah akan impact ke atas. Nah, begitu. Jadi jelas 1 tambah akar 2 nilainya akan lebih dari akar 5. Jadi dan kita bisa yakin bahwa akar 5 itu yang paling pendek. Ini caranya. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3. Diberikan bilangan asli A, B, dan C yang kurang dari 10. Faktor persekutuan terbesar setiap 2. Jadi A, B, dan C itu kurang dari 10 ya. Oke, kita tandain. Pertama ini informasinya. Terus FPB setiap 2 bilangan berarti maksudnya FPB dari A sama B atau itu sama dengan ya. Jadi FPB A sama B, kemudian FPB B sama C, A sama C dulu, sama dengan FPB B sama C, itu adalah 1. Nah, itu FPB-nya. Terus, oke, ini ada fakta yang hitung-hitungannya. Nah, sekarang coba kita uraikan. A dikali B kurang 1 itu 48. Nah, A itu kan nilainya kurang dari 10. Faktor dari 48 yang kurang dari 10 ada apa saja? 48 bisa saya uraikan menjadi 1 kali 48 kan ya bisa-bisa aja sih. Tapi kan kalau ini A-nya, ini kita setting ya. Misalnya ini A-nya nih. Ini A, ini B misalkan. Nah, B kurang 1 begitu ya. A dikali B kurang 1 itu 48. Berarti nilainya apa? A itu harus kurang dari 10, B-nya juga harus kurang dari 10. Nah, berarti saya bisa tulis kalau gitu A-nya 1. Tapi kalau 1 kan dia 48 kegedean kan. Jadi kita harus kira-kira yang dekat aja faktorisasinya. Berarti 8 sama 6 sama 8. Berarti kalau A-nya 6, B kurang 1 pasti 8. Sehingga akibatnya B-nya pasti B kurang 1 itu 8, B-nya berarti 9. Terus kalau A-nya adalah 8, pasti B kurang 1-nya 6. Berarti B-nya adalah 7. Nah, tapi yang ini nggak memenuhi nih. Kalau A-nya 6, B-nya 9. Tapi tidak memenuhi. Kenapa? Karena FPB dari 6 sama 9 itu bukan 1, yaitu 3. Sehingga dia tidak memenuhi informasi yang ini kan. Ya, jadi satu-satunya yang memenuhi adalah ketika A-nya 8 dan B-nya adalah 7. Nah, ketika A-nya 8, B-nya 7, ada informasi yang berikutnya. A tambah 2C itu adalah 18. Nah, karena ini memenuhi, jadi 8 tambah 2C adalah 18, 2C-nya adalah 10, sehingga C-nya 5. Nah, udah dapat C-nya 5, apakah memenuhi syarat yang FPB yang 1? Ya, FPB
A sama B, A sama C, B sama C harus 1. A-nya 6 sama 5, terus A sama B-nya, A-nya 8 sama 5, 8 sama 7, 7 sama 5, semuanya 1. Jadi kesimpulannya adalah A-nya adalah 8, B-nya adalah 7, C-nya adalah 5. Begitu. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Jumlah ketiganya 20, apakah benar? 8 tambah 7, 15 tambah 20. Betul. Berarti ini benar. Bilangan terkecilnya adalah 6, salah. Selisih bilangan terbesar dan terkecil 3, betul, 8 kurang 5, 3. Ya. Sudah jelas sih, ini opsinya pasti 1 sama 3. Selisih dua bilangan terkecil adalah 1, bukan. 7 sama 5 selisihnya 2. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 3. Jadi karena 1 benar dan 2 salah, sudah jelas sih sebenarnya. Jadi yang 3, 4 nggak perlu diperiksa lagi. Jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini soalnya sederhana, tapi kita diminta untuk menghitung. Membandingkan mana yang lebih besar. Mana urutan yang benar. Nah, caranya seperti cara saya membahas soal nomor berapa di yang sebelumnya ya, membandingkan 1 tambah akar 2 dan akar 5. Jadi kita bisa menghitung secara manual. Kalau mau pakai kalkulator ya bisa-bisa aja, tapi kan kita ketika tes tidak menggunakan kalkulator kan. Jadi kita akan coba manual. A. Kok A? X maksudnya. X itu adalah akar 2 kurang 1. X adalah akar 2 kurang 1. Oke? Nah, akar 2 kurang 1. Ini coba kita hitung pakai cara tadi ya, tapi nanti akan saya berikan aturannya. Akar 2 kurang 1 dengan misalkan Y. Akar 3 kurang akar 2. Kita kira-kira siapa yang lebih besar? Nah, kita mau compare kan. Akar 2 kurang 1 dengan akar 3 kurang akar 2. Pindahkan saja. Berarti 2 akar 2, 1 tambah akar 3, kita kuadratkan. 8, 1 tambah 3 tambah 2 akar 3. 1 tambah 3, 4, kurangkan jadi 4, 2 akar 3, karena ini susah dibagi, bisa sih dibagi 2 aja ya, 2 dan akar 3. Selesai, 2 dan akar 3 lebih besar dari 2, maka itu akan impact ke atas dan seterusnya, sehingga ini lebih besar dari Y. Berikutnya, Y sama Z aja, tapi kita udah bisa bernalar gitu ya, mempunyai intuisi bahwa kalau akar 2 kurang 1 atau akar 2 kurang akar 1 itu lebih besar dari akar 3 kurang akar 2. Maka kita juga bisa simpulkan, maksudnya mempunyai dugaan bahwa akar 3 kurang akar 2 juga lebih besar dari akar 3 kurang akar 4. Gitu. Atau sebaliknya, berarti akar 4 dikurang akar 3. Gitu. Kebalik ya. Jadi akar 2 kurang 1 itu lebih besar dari akar 3 kurang akar 2. Berarti akar 3 kurang 2 akan lebih besar dari akar 4 kurang akar 3, yaitu 2 kurang akar 3. Nah, kalau nggak percaya, kita coba bandingkan lagi. Yang Y, akar 3 kurang akar 2, kita compare sama Z, 2 kurang akar 3. Caranya sama. Jadi, akar 3 kurang akar 2, kemudian 2 kurang akar 3, pindah-pindahin lagi. 2 akar 3, 2 tambah akar 2, kuadratkan. Ini 12, ini adalah 2 tambah 4 ditambahin 2 ditambahin 4 akar 2. 4 tambah 2, 6, kurangkan dari 12 berarti 6. Terus kita bagi 2, terus kita kuadratkan. Nah, jelas ya? Berarti ini pasti lebih dari juga. Nah, berarti kesimpulannya adalah kita simpulkan bahwa X lebih dari Y, lebih dari Z, atau Z kurang dari Y, kurang dari X, sehingga opsi yang memenuhi adalah yang D. Nomor 5. Diberikan suatu barisan aritmatika, nah ini diketahui informasinya aritmatika. Berarti kita mempunyai suku pertamanya adalah negatif 37, dan selisihnya ini beda ya, berarti kan min 37 ke min 33 berarti tambah 4. Maka bedanya adalah 4. Makin bertambah. Begitu. Jadi, dia bilang suku positif pertama, berarti kita harus cari UN-nya. Kalau seperti ini, kita bisa menentukan UN. UN-nya adalah A tambah N-1 kali B. UN berarti A min 37 tambah N min 1 kalikan B, atau 4N min 4 min 37 min 41. Nah, itu UN-nya.
Berarti untuk opsi yang pertama, suku positif pertamanya adalah suku ke-10. Berarti kita akan estimasi UN-nya itu harus positif. Begitu kan? Nah, kita cek. Berarti 4N kurang 41 lebih dari 0. 4N lebih dari 41. N lebih dari 41/4. Sementara 41/4 itu kan kira-kira 10, bukan kira-kira ya, emang dapat nilainya. 10,25. Berarti kan N-nya itu harus lebih dari 10,25. Berarti karena N itu bilangan bulat positif, pasti N-nya mulai dari 11, 12, dan seterusnya. Berarti suku positif pertamanya adalah suku ke-11. Sehingga pernyataan yang satu salah. Nah, tinggal kita periksa apakah dua benar. Kalau dua benar, maka pilihannya adalah 24. Tetapi kalau dua juga salah, maka pilihannya pasti 4 saja. Kita cek nomor 2. Ada suku yang habis dibagi 41 katanya. Apakah benar? Nah, kita lihat saja. Nomor 2. UN-nya adalah 4N kurang 41. Suku yang habis dibagi 41, ketika N-nya berapa? N-nya kan dimulai dari 1, ceritanya kan 1 dan seterusnya. Ya, supaya habis sebagai 41, ya setidaknya N-nya 41. Artinya kalau U-nya N-nya 41, berarti U41 sama dengan 4 dikali 41 kurang 41. Atau 41 dikalikan, keluarkan 41, 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, 3 dikali 41 kan pasti habis sebagai 41. Jadi benar. Nah, udah jelas ya berarti ya. Berarti ada suku yang habis sebagai 41, ada, yaitu suku ke-41. Jadi yang pernyataan kedua benar. Jadi untuk 3 sama 4 kita dengan cara yang sama berarti harusnya diperiksa, tapi nggak usah lah ya, karena udah jelas satu salah, duanya benar. Maka otomatis jawabannya adalah yang 2 dan 4. Berikutnya nomor 6. Bu Ina ingin akan membeli baru berencana ya. Minyak goreng untuk dijual kembali, ada 2 pilihan pembelian, langsung ke toko grosir atau secara online. Rincian sebagai berikut. Kalau dia beli per 2 liter secara langsung itu 28.000. Tetapi kalau online 36.000. Kalau langsung yang 5 liter 75.000, kalau online lebih mahal. Nah, cuman bedanya adalah kalau online emang lebih mahal sih, tapi dia nggak perlu ada biaya perjalanan kita kan. Tapi kalau beli langsung, dia itu ada biaya perjalanan. Online ini karena dia tidak ada biaya sana, mungkin asumsi saya adalah sudah termasuk ongkir begitu ya. Jadi ini udah harganya langsung. Biaya minimum yang dibutuhkan untuk pembelian 10 liter minyak goreng adalah, nah, karena dia per 2 liter atau 5 liter, tentu saja berarti ada 2 kemungkinan. Kamu beli 2 liter 5 bungkus atau 5 liter 2 bungkus. Kalau misalkan kita beli yang langsung nih, kalau langsung alternatifnya ya, langsung. Misalkan dia beli 2 liternya 5 bungkus, berarti 5 dikali 2 liter. Sehingga harganya itu menjadi 28.000 dikali 5, menjadi 140.000. Betul? 28.000 dikali, betul ya? Nah, gitu. Tapi kan ada plus biaya perjalanan, tambahin 20.000. Jadi harganya adalah 160.000. Nah, itu kemungkinan pertama. Atau langsung yang kedua, langsung 2 dikali 5 liter. Sama, yaitu 75 dikali 2, 150. Ditambahin lagi ongkos perjalanannya, yaitu 170.000. Berarti lebih mahal lagi ya, berarti nggak mungkin kita beli. Sekarang tinggal yang online. Online misalkan kita beli 5 dikali 2 liter. Berarti kan ini nggak perlu biaya perjalanan, karena harga yang tertera itu udah termasuk ongkir sepertinya ya. Nah, berarti 5 dikalikan 36. Lebih mahal lagi, itu 180.000. Tapi nggak perlu bayar ongkos perjalanan kan. Kalau misalkan yang online 2 dikali 5 liter, berarti 2 dikalikan 90.000. Berarti 180.000 juga. Sehingga kita lihat dari kemungkinan ini, jawaban terkecilnya itu kan berarti 150.000 ya. Mungkin nggak 150.000. Cuman gini, kalau dia udah beli langsung,
mungkin nggak sih beli langsung sekaligus beli online gitu? Jawabannya, oh, kemungkinan kayak gini nggak mungkin. Kenapa? Karena 2 sama 5 itu kan susah kombinasinya. Misalkan dia beli beli 2 liternya satu bungkus misalkan. Nanti sisanya berapa? 8 liter. 8 liter duanya beli online begitu, sisanya beli online jadi kayak lebih mahal lagi kan. Jadi nanti harus ada kemungkinan-kemungkinan lain yang sebenarnya lebih mahal. Jadi ini udah yang paling pas begitu ya. Jadi jawabannya adalah 160.000. 7. Jika A adalah matriks berukuran 2x2 yang memenuhi ini dan ini, maka nah kita harus tahu sifat matriks sebenarnya. Nah, coba yang informasi pertama. A dikali matriks 1, 2 itu adalah 1, 0. Kemudian A dikali 4, 6 itu adalah 0, 2. Cara cepatnya adalah seperti ini. Pertanyaannya gini. A dikali 2, 4, 2, 3 itu berapa? Nah, sebenarnya ini akan sama saja gini. Ya kan, pasti kan? Karena A itu kan 2x2. Pasti dia akan jadi matriks 2x2 juga. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa matriks A, kalau kita kalikan dengan kolom pertama ini, dia akan menghasilkan kolom pertama juga. Gitu. Sementara kalau matriks A dikalikan kolom kedua, begitu, maka dia akan menghasilkan kolom kedua. Jadi sekarang kita tinggal hubungan saja sama yang diketahui. Karena ini 24 dan itu adalah 2 kali 1, 2, maka dari sini kita kalikan 2. Secara skalar ya, kalikan ke vektor kolomnya aja atau matriks kolomnya. Berarti kita punya A dikalikan 24, matriks 24 hasilnya pasti 20. Dengan cara yang sama, ini juga, nah 23, ini 46, berarti saya bagi 2 justru. Dapatlah nilainya. A dikalikan 1, 2, hasilnya 01. Nah, karena ini 24, 1, 2 cocok sama, salah. Bagi 2 kan 23 ya. Kok saya salah ngitung sih? Tadi lagi nggak konsen. Maaf pemirsa. Nah, 23. Nah, gitu. 24, 23. 24, 23. Berarti jawabannya pasti 20, 01. Berarti 2001. Ini shortcutnya ya. Jadi jawabannya 2001 dan pilihan yang benar adalah 2001 nih, yang C.